Artinya apa? Nah, ini candle dia ada arti ini. Ya, kalau dia muncul candle ini artinya apa? Dia muncul candle seperti gini, gini artinya apa? Terus tadinya candlenya begini, sekarang muncul jadi gini, artinya apa? Nah, dua buah candle ini, dua ini ya, dua ini adalah merupakan salah satu indikator yang kita bisa membaca bahwa harga ini next next ke depannya, bukan next satu candle ya, tapi next ke depannya cenderung turun. Nah, dua candle ini dia punya nama dia sendiri. Kumpulan dua candle. Jadi nanti candle ada gini, ada yang satu candle masing-masing punya nama, ya. Terus ada yang dua candle digabung, dia punya nama, ya. Terus ada yang tiga candle digabung, dia punya nama. Nah, namanya bisa lupa nggak masalah. Tapi kita kita perlu ngerti logik mikirnya candle itu seperti gimana. Ya, logik mikirnya candle itu terjadi sebenarnya dari sebuah candle, kita udah bisa mikir kira-kira sih apa yang terjadi selama, contoh ya, ini kan satu candle misalnya satu hari ya, kita udah bisa bisa pelajari kira-kira apa sih yang terjadi di dalam satu hari itu, di dalam satu candle itu apa sih yang terjadi. Nah, itu dia kita pelajari ya, kira-kira begitulah. Jadi hari ini kita akan belajar satu, candlestick itu sebenarnya sebiji candle itu, bagian-bagian candle itu apaan sih ya. Saya sebut dia namanya anatomi candle. Satu, kita pelajari. Ya. Kedua, kita mau pelajari bentuk candle ataupun nama candle yang single. Ya, kita pelajari satu, anatomi candle. Kita pelajari sejarah dulu, sejarah candle. Kita pelajari anatomi candle. Kita pelajari lagi candle single, masing-masing candle itu artinya apa, namanya apa. Kita belajar lagi kalau candle ada dua biji candle digabung, namanya, ya, terus artinya, maksudnya apa. Kita belajar lagi tiga candle gabung, ya. Dan terakhir kita belajar lagi langsung nanti ya. Nanti kalau memang punya waktu lebih, ya punya waktu lebih, kita langsung pelajari, buka ke trading view. Kita lihat saham mana yang mau dilihat. Kita sama-sama lihat nih, saham mana yang mau dilihat, candle apa yang muncul, ya kan? Terus kita memprediksi bersama nih, kira-kira ke depannya banyak akan kemana. Nah, ataupun kita belajar langsung lihat grafik yang ada. Dulunya katanya candle ini cenderung turun. Kita coba cek benar nggak di candle yang sudah terjadi dia cenderung turun. Atau candle begini dia cenderung naik. Ya, makanya saya tadi kan bilang, saya butuh interaksi ya. Saya butuh interaksi dari teman-teman ya. Jadi setelah saya jelasin teori-teorinya, ya kan, ini teori semua ya. Setelah saya jelasin teorinya, nanti kita akan sama-sama mempraktikkan gimana caranya mengimplikasikan ke dalam analisa kita ya. Oke. Nah, pertama kita lihat ini dia ya. Kalau dibilang candlestick itu dari mana? Candlestick itu asal mulanya aslinya itu dari Jepang. Ya, Jepang, seorang trader namanya ini apa ditulisnya, Munehisa Homa. Ya, di tahun 1700-an itu dia seorang pengusaha beras ya. Awal mulanya dari situ. Terus setelah itu hampir 300 kemudian nih, ya, candle itu diperkenalkan ke negara-negara daerah barat, ya, oleh seorang namanya Steve Nissen. Steve Nissen ini punya buku, dia terbit buku nih. Pertama itu namanya ini Japanese Candlestick Charting Techniques ya. Dan saya ada baca buku Steve Nissen ini, yang menurut saya sih sangat bagus ya. Dan saya juga referensikan ke teman-teman, ya buku ini jauh lebih lebih lengkap ya, jauh lebih lengkap kalau hanya bahas candlestick ya, ketimbang bukunya Adrian Toong. Wah, yakin sih di sini yang namanya orang trader ya, banyak ya, kayaknya udah jadi buku wajib ya. Buku wajib bacanya untuk seorang trader mula nih. Namanya Technical Analysis Mega Profit ya, punya Adrian Toong. Nah, di dalam ada bahas candlestick tapi terlalu terlalu simple, terlalu sedikit ya. Buku Steve Nielsen yang judulnya The Candlestick Course, sebentar ya.
Nah, saya nggak jual buku ya, dan ini juga tidak ada hubungan dengan saya. Ini dia bukunya. Mana kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak bukunya nih? Kelihatan kok. Nah, ini buku ini. Ini saya sangat saran nih kalau teman-teman mau memperdalam lagi ya. Kelihatan yang mau memperdalam lagi, mau tahu lebih detail lagi tentang candlestick setelah saya jelasin nanti, bisa di sini akan lebih lengkap ya. Buku ini enaknya nanti dia jelasin sekilas, nanti setelah itu dia ada latihannya ya, terus dia akan jelasin juga apa yang saya jelasin di sini. Ataupun kebalik ya, apa yang saya jelasin di sini sebagiannya ada bagian kecil dari buku itu, dan saya ambil poin-poin yang lebih umum ya. Oke, ini dia. Nah, berarti tahun 2000-an, tahun 2000-an lah Steve Nielsen ini ya. Oke, berarti sampai hari inilah yang kita pakai namanya candlestick ya. Ini secara simple singkatnya. Untuk lebih detailnya, ingin tahu sejarahnya, ya bisa baca-baca googling misalnya. Sejarah nggak begitu penting kalau menurut saya untuk ini ya. Nah, ini dia. Oke, seperti Wah bilang, sejarahnya kita udah tahu nih. Kita mau tahu anatomi candlestick. Cerita anatomi dokter Anja, kalau anatomi itu kan apa ya, bagian-bagiannya, bagian-bagian kecilnya ya. Ini dia. Jadi secara garis besar ini candlestick ini seperti begini bentuknya nih. Ya. Ada yang namanya ini namanya body candle. Ya, body candle. Ini wick ya. Ataupun ada yang bilang dia shadow, bayangan. Oke, jadi candle yang bentuk begini, yang begini ya, ada body, ada wick-nya ya. Jadi sebuah candle bentuknya seperti gini, artinya apa? Artinya dia begini. Pada saat ini satu candle satu sesi, ya satu sesi. Anggapanlah sekarang ini adalah candle daily. Ya, candle daily ini artinya apa? Artinya harga di hari itu dia open dari sini. Harga open, ya. Terjadilah namanya transaksi. Jadi transaksi ada transaksi buy sell supply demand-nya, ya. Harga itu sempat turun ke titik ini. Nah, titik shadow bawahnya, wick paling bawah, ya, dia sempat turun sampai di bawah sini. Terus dia tarik naik lagi, open, ya. Terus di hari H itu paling rendah sampai sentuh di angka ini, sampai sentuh di angka ini, ya, di titik ini. Terus dia naik lagi, bisa di sini, ya, dia bisa terjadi banyak hal di sini, dia bisa begini, 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 ya. Ya bisa begini dulu, ya. Nah, misalnya di sini dia bisa di sini turun langsung naik ke sini baru turun sini. Mungkin saja dia buka di sini, dia naik dulu, terus dia turun. Intinya sih di hari itu dia akan sentuh low-nya di sini. Terus dia sempat pernah di hari ini juga dia naik sampai di titik tertinggi sini. Ya. Dan ujung-ujung di EOD di tutup bursa, dia tutupnya di sini. Nah, oke. Ini yang candle hijau ya, ataupun ada yang di trading view candle-nya candle apa, ada yang bikin putih ya, kalau trading view saya putih. Oke, jadi ini kan naik dong, intinya harga open lebih rendah ya, lebih rendah daripada harga close, ataupun sebaliknya harga close-nya lebih tinggi daripada harga open. Bentuknya lah beginilah ya, jadi harga close lebih tinggi daripada open, maka candle-nya hijau pada umumnya. Dan sebaliknya nih, ya. Ini dia opennya di sini, terus dia pernah turun sampai paling rendah di sini, dan pernah naik juga di sesi tersebut di hari itu. Ini kan tadi ceritanya candle satu hari, dia pernah naik sampai di sini, ya. Dia buka di sini, pernah turun sampai paling rendah, pernah naik sampai sini juga, ujung-ujungnya dia tutupnya di sini. Oke. Jadi ini price closes ini, price tutup ini ya, lebih rendah daripada open. Ini tutup, ini open, maka ini candle merah. Ya, candle merah. Nah, secara garis besarnya sebuah candle pasti dong. Ya, bukan pasti. Sebuah candle yang lengkap, sebuah candle yang lengkap
Ya, semuanya ada, itu dia ada body candle, ada shadow bawahnya, wicknya, ada shadow atasnya, ya seperti gini dong. Nah, jadi nanti kita akan pelajari dari sebuah candle itu kira-kira kita bisa baca apa sih transaksi apa yang terjadi. Kita bisa memprediksikan psikologi market, ya seperti apa sih di candle itu. Oke, kira-kira gitulah ya. Sampai sini masih bisa ikut, masih jelas ya. Simple ya, lanjut. Oke, lanjut. Nah, nggak ada mau nanya ya di sini ya, karena ini dasarnya dasar ya. Jadi dasarnya dasar ini mesti tahu ya. Karena waktu pertama kali saya masuk ke dunia saham ini aja saya nggak ngerti ya. Dan begitu saya ngerti ini. Oh ini kan open low, open, ada low, ada high, ada close, ya kan? Open, high, low, close. Sebuah candle kan pasti open, high, low, close. Terus kenapa sih perlu belajar candlestick? Kok sampai buku candlestick bisa diterbitkan satu buku khusus bahas candlestick? Ngapain? Kan kita hanya perlu tahu ini aja kan? Benar ya? Nah, ternyata enggak. Awalnya kita mikir satu kita begini simple. Ya, setelah saya pelajari, oh rupanya begitu. Ya, rupanya gimana gini dia saya kasih next ya. Jadi kita udah tahu nih arti anatominya candle ini kita udah tahu. Kita masuk ke candle-candle yang tunggal single ya. Candle single gini. Sebuah candle kalau dia open nih. Open ya di bawah di sini, terus dia cross di sini. Tidak ada shadow-nya, ya, tidak ada shadow. Ya, dan candle ini panjang, besar panjang. Ya, candle ini panjang, selisih ini jauh dari open dengan close. Ataupun sebaliknya opennya di sini, close-nya di sini. Ya, nah ini kita sebut dia Marubozu. Marubozu, ya. Jadi kita tahu, oh satu candle yang full body begini, gede-gede, ya itu namanya Marubozu. Kalau candle hijaunya dia bullish, kalau candle merahnya dia bearish. Ya, nah artinya apa? Candle yang sama sekali nggak ada shadow ini, ya artinya apa? Kita perhatikan harganya dibuka ini logik mikirnya ya, logika mikir kita begini. Harga buka di sini, langsung dia tancap naik, ya supply demand-nya kan kita tahu nih supply demand ya, ataupun kita bilang pembeli dan penjualnya terjadilah namanya transaksi ya, peminat beli dengan minat jual ya. Artinya di sini begitu marketnya buka dari sini, minat belinya udah menguasai ya, minat pembeli di sini lebih menguasai transaksi selama satu candle ini. Kenapa? Sampai harga buka di pertama kali ya, dia tidak jebol ke bawah. Buka di 1000 misalnya nih, ini anggap aja dia buka di 100, tutup di 110 misalnya kan. Begitu hari itu harganya buka di 100, semua pada beli, ya kan? Semua pada mau beli walaupun harganya lebih tinggi daripada 100. Ada yang tawar di 100, di bawah 100 tapi nggak terjadi transaksi. Ya, nggak sempat terjadi transaksi, ada yang tawar di harga bawah juga nggak terjadi transaksi, nggak ada yang mau jual di bawah sini. Nah, jadi di sini istilahnya sih bullish-nya ya ataupun minat pembelinya itu jauh lebih tinggi daripada minat penjual. Sehingga harga dia naik. Mungkin saja di tengah ini ada terjadi turun naik di sini. Tapi intinya dia tidak membentuk shadow bawah dan dia naik terus, ya kan? Sampai naik sama dia akhir sesi EO dia tutup juga tidak turun sedikit pun. Ya. Nah, inilah kita bilang candle ini candle bullish. Candle ini candle kuat. Kalau muncul candle begini misalnya nih, candle begini dia muncul nih. Oh ya, berarti dia kalau dilihat dari satu candle ini potensi ataupun ini minat pembelinya sangat kuat yang terjadi di hari itu. Ya. Jadi kita bisa memprediksi kalau hanya pakai satu candle ya, tapi kita bukan hanya pakai satu candle.
Kita butuh beberapa indikatornya. Ya. Jadi kalau kita pakai satu, oh berarti hari ini kita udah bisa membaca market nih, hari ini terjadinya adalah minat pembeli atau pembelinya lebih menguasai market. Kira-kira begitu ya. Nanti kita lihat ke grafik yang sebenarnya seperti gimana. Nah, ini sebaliknya. Harga bukanya di sini. Ya, begitu buka langsung terjadi aksi jualan. Ya, minat penjualnya lebih besar. Tidak ada kesempatan untuk tarik ke atas lagi. Ya, tidak ada kesempatan, sebaliknya dari ini langsung dihajar turun. Mungkin terjadi begini, tapi mungkin saja dia sini terjadi nih, mungkin dia sini terjadi juga, ada naik lagi menjadi shadow nih misalnya, tapi ujung-ujungnya yang menang siapa? Ujung-ujungnya yang menang adalah penjual. Bearishnya itu yang menang. Makanya bentuklah begini, semakin panjang candle ini, semakin kuat. Ya, dan jika didukung dengan volume yang besar. Kira-kira begitu ya. Oke, ini ditanya nih. Kalau shadow di bawah itu muncul karena nggak ada yang jual. Kalau shadow di bawah itu muncul karena nggak ada yang jual di harga ya kok harga semua. Oke, gini. Ini ya, ini dianya. Ini. Di sini kan cerita harga ada juga yang haki ya, tapi belum sempat dia haki di bawah harga ini. Misalnya ini buka harga 100 nih. Dia belum bisa lagi haki di sebelah kiri di bawah harga 100, dia udah di HK duluan. Ya, dia udah di HK duluan di sini. Belum sempat haki lagi nih. Ini peng-HK ini, tukang HK ini terlalu menguasai pasar pada candle ini. Ya. Nah, buka 100 belum sempat dihaki di harga di bawah 100 udah dia naik duluan. Nah, di sini mungkin terjadi namanya antara HK dan haki. Ya, antara minat pembeli dan minat penjual bisa terjadi di sini. Tapi power kekuatan pembelinya begitu kuat sehingga tidak turun lewat dari ini dan dia naik terus. Walaupun di tengah ini ada power jualnya membuat dia turun misalnya, tapi pada saat tutup market begini jadinya. Nah, makanya kita kenapa bilang EOD. Di sini candle ini kalau di tengah sesi bisa aja dia jarum segini. Begini jarum panjang. Valid belum? Belum valid. Ya, belum valid. Karena dia belum tutup satu candle. Minimal kita tunggu sampai EOD. Wah, power dia kuat. Nah, begini. HK semua artinya adalah yang HK lebih kuat. Pasukan HK-nya lebih kuat daripada pasukan hakinya. Jelas ya? Oke, ini sebaliknya pasukan hakinya lebih kuat. Ini part 1. Candle Marubozu. Ya, sampai di sini jelas ya. Jadi candle Marubozu ini kalau besar-besar, ya kan kita udah bisa membaca nih. Oh, artinya begini di market. Oke, saya next ya. Candle tunggal. Nah, ini ada namanya candle long body. Ya, ini memang dia ada muncul sedikit shadow, ya kan. Nah, apakah dia nggak punya power? Dia tetap punya power. Ini power HK-nya ini memang kuat, ya. Tapi tidak sekuat yang kayak tadi, ya. Nah, ini juga sama. Ini long body, ini yang short body, bodinya pendek. Nah, nanti kita akan belajar nih, ya. Belajar apa? Maksud ini nanti yang penting kita tahu ada long body, ada Marubozu, ada short body. Short body ini ada nama lagi. Ada nama lagi ya. Jadi kita kenali istilah dulu, long body, short body, Marubozu, ya. Nah, jadi di sini dia buka harga nih, tapi harganya tidak terlalu bisa tarik sampai terlalu tinggi. Ya, hanya sebatas begini, sekian aja modal mandir di sini. Nah, ini maksudnya apa? Beda dengan ini apa? Ya kan? Kalau di sini model begini berarti kalau saya bisa menjelaskan analogi mikir gini. Di sini pasukan HK-hakinya ramai, ya, ramai sehingga terjadi begini.
Ya ini nggak begitu ramai. Kalau nggak ramai, artinya apa? Nanti kita belajar lagi ya. Ini long body, ini body panjang, ini body pendek ya. Nah, terus ada lagi candle yang nggak ada body. Nggak ada body artinya harga open ya dengan harga close dia sama. Nah, ini masih dalam istilah. Kalau candle yang hampir nggak ada body, ya hampir nggak ada body, itu kita namakan dia doji. Doji ya, doji. Nah, kalau hampir nggak ada body, ataupun nggak ada bodinya, bisa dia open di 100, tutup juga di 100. Ya, ini doji. Oke, yang bodinya pendek-pendek ini, Do. Ya, yang ini ya, bodinya pendek-pendek gini. Ini kita namakan dia, ini dia, spinning top. Ya, terus kalau dia punya shadow-nya lebih panjang daripada ini, sangat panjang, hampir 2 kali lipat daripada body ini high wave. Ya, high wave dengan ini maksudnya apa? Nah, dengan doji ini maksudnya apa? Ini tiga ini kira-kira maksudnya lebih kurang sama. Ya, terjadi kalau tadi Marubozu itu dia besar. Kalau dia bullish, kita pasukan HK-nya sangat kuat. Ya, nafsu pembelinya sangat besar. Ya, kalau udah di sini nafsu penguasa pasar antara HK dan Haki belum begitu jelas, ataupun udah mulai terjadi perubahan psikologis market. Ya, contoh nih, tadinya HK besar-besar, mendadak jadi kecil gini, ya kan? Nah, itu artinya apa? Nanti kita belajar ya. Oke, ini doji. Doji sendiri aja ada beberapa model, beberapa nama. Nama ini sih nggak begitu penting. Kalau saya bilang namanya nggak begitu penting, kecuali teman-teman mau ikut ujian, ya. Tapi kita mau tahunya adalah logik mikirnya seperti apa. Ya, kalau dojinya bentuknya begini, ini dengan ininya lebih kurang sama, ya, dan tidak begitu panjang. Itu biasanya namanya doji star. Kalau sangat panjang tadi, ya itu nama ini dia long leg doji, kakinya panjang dong. Ya, nah, ini dragonfly doji. Kalau shadow-nya di bawah, ya, nah shadow-nya di bawah. Dragonfly itu bahasa Indonesia apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Coba saya minta responnya dong. Capung, capung ya, bukan naga terbang ya, ataupun naga lalat bukan ya, capung. Oke, jadi capung ini kan terbang, terbang dong. Nah, jadi kalau nanti kita pelajari candle yang seperti gini, yang bentuknya capung ini dia terbang ya. Kalau candle ini letaknya di posisi mana, ya kan? Maka market cenderung kemana? Sama juga ini gravestone doji. Ini kuburan ya, grave ya, kuburan ya, batu kuburan. Ini begitu di sini terjadi buka, naik ke atas, tapi dia turun lagi ke bawah. Artinya apa? Dari candle ini semakin panjang ke atas, semakin nggak bagus. Ya, ini semakin panjang ke bawah, dia cenderung semakin bagus. Artinya apa? Ini di sini buka market, ya, pasukan Haki mulai beraksi, tarik ke bawah. Ya, tapi sampai ujung-ujung tutup market, pasukan pembelinya, pasukan beli, pasukan HK-nya menguasai market di hari itu. Dia sanggup menarik harga ini sampai minimalnya ke sini lagi. Nah, ini kebaca. Oh, berarti di sini kita tahu dalam satu hari ini antara HK dan Haki mereka lagi perang nih. Tapi ujung-ujungnya HK sanggup menarik harga balik ke semula di sini. Ya. Terus kalau ini sebaliknya, di sini buka market, perang lagi dong antara HK dan Haki. HK nggak kuasai pasar dulu di awal. Ya, dia menguasai pasar di awal, tapi sampai akhir tutup market dia malah kalah. Ya, malah kalah, malah ditarik balik ke sini lagi. Nah, di sini kita udah bisa mulai baca, oh begini ya. Nah, kalau di sini seimbang. Ya, seimbang. Sampai di sini
masih oke ya. Oke, kita next ya. Ini dia. Nah, tadi ini kan single candle nih udah ya, single candle. Oke, Reka, ya udah. Kita lihat nih, ya gimana kita kalau lihat di dalam chart sebuah grafik kira-kira gimana mengartikannya lah. Contohnya seperti itu ya. Oke. Ini hampir sama dengan Dragonfly. Bedanya adalah ini dia. Ini namanya hammer, bentuknya kayak hammer. Ya, kayak hammer. Bedanya adalah tadi ini kan pasukan hakinya nih, penjual pasukan bearish-nya kan lagi kuasai pasar di awal. Ya. Tapi pasukan HK-nya sanggup menarik harga lagi naik ke atas sampai ke harga buka bahkan melebihi. Ya, bahkan melebihi harga open. Betullah seperti hammer. Nah, kalau hammer ini kalau ditemukan di saham yang diawalin dengan downtrend, ini turun, ketemu hammer nih, ya, ketemu hammer nih, tarik tajam di bawah nih, serap naik. Ini bisa hammernya, ini bisa dia hijau ya, bisa dia hijau, bisa juga dia bentuk dragonfly juga boleh, ya. Dragonfly nanti dia nggak jadi hammer ya, nama dia adalah dragonfly, beda lagi ya. Oke. Bisa dia jadi begini. Yang kuat itu adalah bentuk hammer yang hijau. Nah, maka kita bisa memprediksi ya, harga selanjutnya cenderung dia naik. Nah, cenderung aja belum pasti ya. Terus gimana pastinya? Konfirmasi. Ya, bentuk hammer cenderung dia naik. Konfirmasi lagi kita lihat. Ya. Nah, nanti kita akan lihat ke grafik yang sebenarnya apakah seperti gini. Ya. Terus kalau hammernya kebalik nih, terus bentuknya di atas, kayak bintang ya, kayak bintang jatuh ya, meteor ya. Nah, ini namanya shooting star. Shooting star itu bentuknya begini kalau dia posisinya di sebuah grafik yang dimulai dari uptrend, grafiknya naik. Terus di ujung atas ini kan maksudnya begini loh, sahamnya naik, ditarik naik, tarik sampai di sini. Terus sampai di sini kan menang nih. Ya, HK-nya bullnya menang, bull menang. Di sini bullnya mau menangkan lagi nih. Tapi harga ini udah sampai sebuah titik tertentu. Misalnya nih sampai di titik resisten, ternyata sebuah sampai di resisten semua orang tahu dong ya. Secara market kebanyakan oh ini resisten nih, banyak yang mau take profit, banyak yang mau jualan di area sini. Ya. Area supply-nya, area resistennya di sini. Area banyak orang mau take profit di sini, terjadilah pertempuran antara buy dan sell. Ya, ternyata mereka mau tarik harga naik sampai ke atas lagi, tapi the power untuk hakinya begitu kuat sehingga harganya malah turun. Wah, bentuknya begini dong. Yang paling bahaya kalau turun ini merah, lebih kuat lagi powernya ya. Jadi logiknya mikirnya memang begitu. Harga naik sampai sebuah tempat titiknya di mana di area ini adalah area lebih banyak minat penjual daripada minat pembeli, itu namanya area resisten. Iya kan? Nah, di area resisten itu ketemulah candle seperti begini. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, karena kita udah tahu, pertama area ini udahlah area resisten, kedua candle ini udah mencerminkan di hari itu memang terjadi perlawanan. Ya. Maka next ke depannya dia cenderung akan turun. Ya. Nah, di sini ada bilang shadow ini kalau dia bilang shooting star atau hammer, shadow ini minimalnya dia 2 kali lipat lebih besar daripada body. Semakin panjang semakin bahaya. Semakin panjang semakin bagus. Ini sebaliknya. Sebaliknya ini harga begitu turun, ya kan? Penjualnya itu minat penjualnya besar nih, turun. Ketemulah di area support, ya. Hammer dan shooting star ini akan lebih valid kalau ketemu di area support dan resistance. Area support itu area apa? Area di mana ini minat pembelinya gede dong. Udah sampai di sini semua pada nunggu di sini mau beli. Ya kan ternyata ini udah dijual di sini. Ketemulah minat pembelinya besar. Tapi kita mau lihat hari itu pembeli menang nggak? Ya kan lebih besar nggak daripada minat penjual?
Nah, dari candle ini kita ketahuan ternyata kalau memang dia udah coba menjual lagi di sini dan yang tampung, yang beli itu lebih kuat, lebih powerful, maka dibentuk candle seperti ini. Ya, nah disinilah kita kebaca tren selanjutnya berkemungkinan dia akan balik arah. Saya masih sempat kemarin ada yang nanya nih, gimana cara sih kita bisa tahu trennya kira-kira udah mau balik arah? Ini dia 2 poin, ya. Ini 2 poinnya, satu pakai candle, satu kita lihat di area support resistance. Kayak BBTN hammer hari ini. Nah, oke, coba kita lihat ya. Karena kita bahas hammer nih. Kita bahas hammer, kita langsung buka hammer. Biar kita nggak bingung ya. Coba saya buka nih. Di sini ada yang nanya ada yang bilang BBTN. Layar saya masih yang tadi nggak? Teman-teman, layar saya masih slide nggak? Masih slide. Masih slide. Oke, berarti saya share screen-nya nggak share all ya. Oke. Sebentar ya, saya share all aja ya. Kalau mau share all screen, ada beberapa Windows harus ditutup dulu nih. Ini dibuka nggak apa. Oke, sebentar ya, maaf ya. Saya geser-geser dulu ya. Berarti saya butuh stop screen dulu. Terus saya share screen, saya share all aja. Sekarang lihat ada angka-angka di online di itu ya, di OLT ya. Benar nggak? Banyak angka-angka harga saham udah muncul? Benar. Udah, oke. Nah, berarti udah on screen. Sekarang kita lihat trading view. Tadi Dokter Anja bilang apa? BBTN. 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 Kita lihat. Candle apa sih dia hari ini? Nah, ini dia. Ya, saya hapus semua. Nah, BBTN ini dia candle-nya hammer. Ya, candle hammer. Hammer maksudnya apa ini dia? Dia dimulai dari downtrend, turun dong dikuasai ini. Ya kan? Di sini kita kebaca nih kan. Memang power share-nya lebih kuat nih. Sampai di sini. Oke, terus terjadi perlawanan. Nah, kita coba lihat. Area sini, area supply demand-nya juga. Ya, saya nggak bilang saham ini besok pasti mantul. Ya, nah ini dia. Ini. Kita tarik sampai ke sini. Ya, nah kira-kira di area sini ya. Dia hanya kena sentuh sini, terus dia naik. Nah, inilah salah satu indikasi ya bahwa saham ini hari ini dia turun dan dia terjadi perlawanan. Dia naik, bentuklah hammer. Hammer ini akan valid apa enggak, kita lihat next candle besok candle kalau dia bentuknya begini. Oh, nggak bisa gambar pakai ini. Besok kalau dia bentuk candlenya candle naik dan besarnya lebih kurang seperti yang hari ini, ya lebih kurang nih. Besok dia bentuk candle hijau nih, besarnya lebih kurang seperti hari ini. Hari ini kan satu hammer, ini hammer nih. Kalau dia bentuk satu lagi, berarti ini adalah sebuah kumpulan candle, 3 candle nih. 3 candle ini dia kebentuk satu namanya candle morning star. Nanti kita akan belajar 3 candle digabung jadi satu. Nah, kalau morning star itu adalah candle reversal yang dari turun, berarti tanda-tanda dia balik arah. Ya, nah ini ada salah satu cara. Ingat teman-teman, kita trading nggak boleh hanya pakai candle, kita butuh lain. Contohin lainnya apa? Ya, ini kan. Ini adalah area-area bereaksi ya, area-area support resistennya. Ini termasuk di sini. Ya, ini bisa jadi spekulasi buy. Ya, itu dia. Terus kita lihat ya, kalau candle seperti begini terjadi di sini. Tadi kita ada belajar candle yang bodinya besar. Masih ingat ada bodinya besar Marubozu? Ya, contoh di sini. Ini terjadi candle Marubozu. Cukup besar nggak ini? Besar ya.
Dia begitu naik di sini terjadi beberapa candle. Satu, ini candle doji, masih ingat, saya zoom besar dulu ya. Saya zoom kasih lebih besar. Ini candle doji, ya. Ini candle apa tadi? High wave, ya. Jadi masih ingat saya bilang, candle-candle ini candle-candle yang meragukan. Candle-candle yang tadinya kalau naik ini ragu nih, bisa-bisa jadi dia terjadi kembalikan arah, ya. Nah, ternyata memang iya. Dia muncul beberapa candle yang meragukan nih di sini tuh. 1, 2, 3, ya kan. Ini juga hampir jadi shooting nih. Setelah itu dikonfirmasi lagi dengan satu candle Marubozu yang besar. Nah, ini udah kebaca di sini, udah naik nih. Naik, ya. Naik, naik, naik. Dan begitu dia naik, harga naik, tapi nah, ini kita sekaligus belajar ya. Tapi dari sini dia naik ya, tapi volumenya dia turun. Ya, kita perhatikan. Harga dari sini dia naik, tapi volumenya turun. Itu artinya apa? Artinya kenaikannya kurang valid. Harga kalau naik, volumenya harus ikut naik. Ya, itu salah satu cara kita baca. Harga naik, volumenya turun, kurang valid. Udah satu nih. Terus ternyata memang di sini udah ragu-ragu. Ya kan? Udah ragu-ragu. Habis itu muncullah satu lagi namanya Marubozu. Dan Marubozu ini didukung dengan volumenya lebih besar. Tadi masih ingat saya bilang ya, ini akan lebih valid kalau volumenya memang menanjak. Dari tadinya sedikit ini, mendadak Marubozu ini malah dia naik nih. Udahlah, ini berkemungkinan besar dia akan turun. Turun kan? Nah, dia turun, turunlah sampai di sini. Nah, sampai di sini kita dari pelajari ini ya. Oke, kita lihat di sini lagi. Ini hammernya di bawah. Hammernya di bawah dong, ya kan? Setelah hammer bawah, dia naik, tapi ini ada turun nih. But yang kita baca adalah keseluruhan. Ini udah jadi hammer, ini 2, 3 candle, namanya morning star. Ya, terjadi morning star, berkemungkinan dia akan naik. Berkemungkinan cenderung naik, yes, dia naik. Nah, ini juga dia naik nih, tapi dia naik di sini, dia muncul lagi satu candle besar. Ya, candle besar menutupi candle kecil. Nanti kita pelajari. Coba teman-teman lihat ya. Ada satu candle kecil di sini yang hijau, muncul satu candle besar merah menutupi dia semua. Itu ada namanya, itu candlenya 2 biji. Ini candle bearish, ya, reversal. Tadinya naik. Ini kan kita bisa baca tren yang panjang, yang pendek, tren pendeknya. Ya, nah benar begitulah seterusnya. Mana lagi? Nah ini kelihatannya. Ini nih, ini besar, ini shooting nih, shooting, ya kan? Shooting star tambah ini, ya. Tapi di sini balik arah. That's why kenapa saya bilang candle ini tidak bisa dipakai hanya candle doang. Kita butuh dengan indikator-indikator yang lain ya. Nah ini juga, ini oke, kita siap-siap nih. Ya, dia naik nggak? Ya, saya kasih satu contoh lain. Ya. Dari kemarin saya cerita Wika. Nah, teman-teman yang sering lihat di grup mungkin pernah tahu, ya kan? Saya cerita Wika. Saya sering bilang saya nunggu Wika turun, kenapa? Karena Wika dari sini dia naik, seperti saya bilang dong, kita baca dia naik dari sini, tapi volume dia cenderung turun, kelihatannya cenderung turun, dan dia udah naik sampai di area sini. Area sini adalah area resisten di mana minat penjual lebih tinggi daripada pembeli. Setelah itu di sini kemarin kena, tapi dia tetap naik, oke. Dan di sini kena sekali, muncullah satu candle. Perhatikan ini candle ya. Ini candle apa tadi? Shooting. Ya, shooting belum tentu di bawah ini harus nggak ada shadow, sedikit shadow nggak apalah. Tapi ini sangat panjang. Ya, satu candle. Muncul lagi 2 candle. Shootingnya lebih kecil sedikit. Tapi dia udah tidak mampu membentuk higher high-nya. Udah tidak mampu membentuk swing high-nya. Dia udah bentuk lebih rendah. Satu. Ini titiknya di sini. Kita baca keseluruhan. Saya kasih hapus dulu ya. Hidden dulu ini. Biar kelihatan nih. Nah. Ini titik di sini. Ini kan higher high-nya nih. High nih. Ini bentuk swing high nih. Swing high udah bentuk shooting. Dan di area resistance tadi. Di sini. Dia nggak sanggup bentuk lebih tinggi. Dan juga bentuk shooting.
Ya, bentuk shooting nih. Shooting ini kalau terjadi di atas, tadi kan terjadi di atas nih, kan? Maka namanya shooting dong. Dia cenderung turun. Ya, benar nggak dia turun? Yes, dia turun. Ini memang dia membuat perlawanan tapi nggak sanggup, tetap dia turun. Dia begitu jebol dari sini, ini garis resistennya, dia throwback kena di sini, dia tetap turun. Nah, terus gimana? Gimana kita cara mengaplikasikan candle-candle ini dengan support resistance dalam trading kita? Nah, ini saya kasih langsung real contoh. Ya, ini udah mulai turun nih kan, mulai turun sampai di sini. Ini. Nah, ini mulai area support nih, area support ya. Ini area support. Apakah kita langsung HK? Enggak. Kita nunggu. Nah, ini dia fungsi candlestick ini ada di sini. Kita nunggu konfirmasi. Ya, kemarin saya ada entry di sini kok, tapi saya entry di sini ternyata dia nggak naik. Saya entry di sini karena dia area support kecil. Ini kan support kecilnya nih. Di area support kecil saya coba entry deh sedikit. Ternyata dia nggak jadi naik, dia malah turun. Udah saya buang. Ya, saya buang. Saya nunggu lagi di sini. Nah, nunggu apa? Nunggu candle konfirmasinya lagi. Ya, nunggu candle konfirmasi. Kalau begitu dia muncullah candle-candle doji. Doji, ingat ada candle-candle doji misalnya nih. Muncullah candle-candle hammer misalnya nih di area-area sini. Nah, kita siap-siap lah buat trading plan-nya. Ya. Terus kalau dia nggak muncul, dia jebol, ya udah nggak apa, biarin, kita nggak entry kok di sini. Ya. Nah, kenapa kita nggak langsung HK di sini? Kalau HK di sini besok dia bentuk candle besar ya kita kan loss. Kapan kita HK nggak jelas, HK besok loss, HK besok loss, mending ya mending kita nunggu ada konfirmasinya. Konfirmasi pakai apa? Pakai candlestick. Ya. Nah, karena kenapa? Misalnya dia muncul nih hammer, apa tuh? Hammer, yes hammer, hammer. Udah muncul hammer, entry sedikit, ya. Nunggu apa lagi? Nunggu dia bentuk satu marubozu ataupun satu long body candle yang putih, maka dia 3 candle itu namanya morning star. Morning star itu apa? Ini dia saya lihat. Morning star. Ya. Morning star. Ah, ini dia. Izinkan saya kasih jam-jamnya slide. Yes, ini. Ya. Jadi tadi kan dia turun nih, turun. Ya. Nunggu candle seperti gini di area resistance. Ya, bisa seperti gini, bisa doji, bisa dragonfly, ya, bisa doji star. Habis itu di sini spek buy. Spekulasi buy. Ini konfirmasinya. Ya, kalau udah begini dia cenderung next-nya walaupun ada koreksi-koreksi tapi next-nya secara garis besar dia cenderung naik. Nah, ya, ini ada tulis nih candle ketiga ini akan lebih efektif nih kalau didukung dengan volume yang gede. Ya, artinya apa? Nah, ini dia. Kita sama-sama langsung ke real case-nya ya. Seandainya nih muncul nih, ada muncul hammer, muncul doji, ya kan? Oke, terus next-nya dia muncul candle yang long body ataupun marubozu yang putih, yang hijau ya. Dan didukung dengan volume yang tinggi, semakin besar volumenya, ya kan? Semakin valid, ini trennya dia akan balik. Kira-kira sampai sini ada yang mau nanya? Ada? Udah jelas ya, pasti bisa ya. Oke, terus biasanya gini, begitu saya ketemu, ini saya sebenarnya saya pasang contoh kasus lagi kok. Oke, ini saya kasih tambah sedikit ya, gimana saya lebih pasti ya, lebih pasti adalah, ini kan kemarin saya pasang alarm nih. Alarm saya muncul Wika alarm. Oke, ini dia. Ini alarm muncul nih. Kelihatan ini Wika crossing 1220 ya. Saya pasang alarm di sini kemarin. Ya. Cara trading saya begini, saya nunggu Wika. Saya pasang alarm di sini. Muncul dong alarm tadi jam 11.13. Muncul trade, dia sentuh sini. Udah. Saya catat Wika di sini. Saya catat Wika di sini. Habis itu
Untuk kenapa? Untuk besok saya bisa konfirmasi ini kemana dia pergi. Setelah itu saya cek. Saya cek di mana? Saya cek di sini. Tadi saya ada share di mana saya lupa. Ya. Saya cek di sini di boardroom. Cacing Wika ya. Cacing Wika. Biasa saya CC Pers 1 Wika, saya lihat apakah tren Wika ini siklus dia memang udah mau naik apa enggak nih. Oke, saya ketemu Wika masih di sini dong. Wika, biasalah Wika, Waskita, Adi, bertiga, PTPP, berempat ini kan. Ini masih di sini. Oke, berarti masih lama lagi dong yang mutar kan. Saya coba cek CC Pers. Ini contoh kasus ya, Wika. Salah, CCPS Wika, CCPS 1, Wika 4H. Dia kira-kira dia udah kemana? Oke, nah, berarti masih belum nih. Masih belum secara cacingmologi, Wika ini baru tanda-tanda, tapi belum. Minimalnya ini udah menguat dulu. Ya, ini udah menguat dulu. Nah, ini minimalnya udah menguat. Tapi dari sini kita udah kelihatan nih, dia udah mulai dari sini derajatnya turun, udah mulai agak naik. Ini udah mulai naik, ini Wika juga udah mulai naik nih, kelihatan di sini udah kita tunggu. Ya kan, catat ya. Trading bukan hanya pakai cacing, tapi juga pakai cat ya. Ya, kita juga bisa cek di sini DML misalnya nih Wika. Kenapa kita mau cek secara bandarmologinya dia gimana? Ya kan? Nah, ini merah-merah nih. Merah-merah nggak apa? Karena kenapa? Ini dia naik nggak pakai ini dong. Kita cek dia naik sebenarnya pakai apa? Kaki Wika. Ya. Nah, ini dia. Berarti dia naik cenderung di sini ya. Udah, kita nunggu candle konfirmasi, nunggu di sini juga ya. Gitu. Oke. Tadi bilang apa lagi contoh BBTN? Bahas komposite kok. Cimona. Belum lagi komposite sebentar ya. Mungkinkah candle doji terjadi dengan volume besar? Jika mungkin, apakah masih perlu candle Marubozu untuk kepastian? Yes, benar. Ya, Pak Marcos. Tetap. Tapi kalau dia terjadi doji, misalnya terjadi doji di bagian area support, itu spekulasi. Baik. Ya, spekulasi. Baik, bisa dong titip-titip sandang kalau saya. Ya. Tapi kalau mau konfirmasi lagi, nunggu lagi. Bukan Marubozu. Nggak perlu dia pasti Marubozu, tapi minimalnya dia candle-nya bodinya panjang lah, long body candle ya. Dan long body candle itu ataupun Marubozu lebih bagus dan didukung dengan volume yang spike yang tinggi ya, itu akan lebih bagus. IHSG ke kanan. Oke, dan kita lanjut slide kita ya. Ini dia. Tadi sampai di sini. Ini udah. Nah, ini udah logic mikirnya juga sama. Kalau bentuk hanging man begini di atas, ya logic mikirnya sama, dia cenderung ke bawah. Kita tetap konfirmasi. Ya, seperti saya jelasin tadi. Jadi untuk hemat waktu kita nggak jelasin ulang lagi yang di sini ya. Nah, oke, itu satu. Kita udah cerita pattern-nya udah, pattern-nya satu. Yang tadi shooting ya, yang tadi hammer. Nah, terus ini lagi. Ini bentuk candle-candle yang gabungan dua candle ya. Tadi satu candle, terus 3 candle. Ya, morning star, evening star, kita udah tahu nih. Terus kita 2 candle, ini sering dong. Ini yang saya lihat lebih sering mentor-mentor atau teman-teman bahas di grup. Ini harami nih, harami. Harami maksudnya apa? Ya, kalau dia ada satu namanya bullish, ya, satu namanya bearish harami. Harami, hamil. Kalau saya gampangnya hafalnya begini. Artinya apa? Artinya ini adalah satu. Kalau dia mau bentuk candle ini, konfirmasinya satu. Dimulai dari downtrend. Setelah itu, ada candle terakhir ini, bearish candle. Candle merah. Ya, candle merah dia bisa Marubozu, bisa long body candle. Setelah itu muncul satu candle kecil, ya, short body candle, ataupun dia bisa bentuk doji kecil, ya, yang dimana candle kecil ini keseluruhan dari bodinya, dari shadow-nya semua di dalam candle ini. Artinya kan tadinya kan tutup, kemarin hari tutup di sini dong. Hari ini bukan hari. Oke, kemarin dia tutup di sini, hari ini dia open gap, open di atas
harga close-nya kemarin dan tutup di bawah harga open kemarin. High low-nya tidak melebihi ini. Nah, ini dia nomor 3. Ya, ini ada gap-nya. Nomor 4, bentuklah satu namanya small bullish candle. Yang gua bilang tadi, short body candle. Ya. Short body candle-nya hijau. Nah, dua candle inilah satu set ini yang udah di highlight kuning ini, ya, ini enggak ya. Itu namanya harami, bullish harami. Kedepannya dia cenderung naik. Ya, ini namanya reversal candle sama dengan Morningstar, shooting star. Perlu pakai ini aja boleh nggak? Ya enggak. Kita perlu konfirmasi juga. Ini biasanya kalau terjadi di area support dia akan lebih valid. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini ya, dan naik. Naik. Nah, dan sebaliknya, kalau ini dimulai dari uptrend, nomor 1 uptrend, kedua muncul bullish candle yang besar. Ya, bullish candle yang besar. Setelah itu bullish candle ini udah selesai, muncul lagi satu short body candle yang merah yang bearish, ya. Boleh juga doji di sini. Sorry. Nah, dan ini ya kalau dia bilang pasti yang intinya ininya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Yang penting dia bodinya jauh lebih kecil daripada ini, termasuk shadow sekaligus semua dimakan dengan candle ini, maka next-nya cenderung dia balik arah. Kira-kira begitu, ya. Sampai di sini jelas. Ya, jadi ketemu besok-besok ketemu, candle besar, mendadak ada satu candle kecil di dalam. Ada orang bilang ini insider bar. Ya, kalau besok teman, insider bar, pin bar, apa tuh pin bar? Ini pin bar ini. Satu candle kecil di dalam candle besar. Ya, merah hijau. Ini reversal dari bawah ke atas. Hijau merah kebaliknya. Itu aja. Jadi kalau teman-teman udah lupa namanya nggak apa, ingat aja farm itu urutannya kira-kira beginilah ya. Nah, oke. Ini harami candle. Terus apa lagi? Nah, ini lebih sering juga. Bullish engulfing. Ya, bullish engulfing sebaliknya dari yang model tadi. Tadi kan kecil di dalam besar. Ini besar memakan yang sebelumnya. Dimulai dari downtrend seperti begini. Ini downtrend keseluruhannya. Ini naik turun bentuk lower low, lower high, lower low, lower high. Di sini candle terakhir kan merah nih. Ya, merah. Ini bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Intinya adalah next candle-nya dia open di bawah, open gap dari bawah, ya. Terus dia sanggup tutup candle, menutupi semua body dan shadow candle merah sebelumnya. Ini anggap dia ada shadow pun dia tutup semua, ya. Oke, ini namanya bullish engulfing. Ya, bullish engulfing. Dan kalau didukung dengan volumenya yang besar itu lebih valid. Kenapa saya bilang volume besar valid? Begini ya, logik mikirnya simple ya, simple. Contohnya ini terjadi bullish engulfing nih. Ya kan, jadi kita wah ini balik arah nih. Ternyata volumenya kecil. Volumenya kecil artinya apa? Artinya transaksi di hari itu nggak banyak. Kalau nggak banyak artinya apa? Artinya boleh aja market mereka sendiri memanipulasi, dia bikin sendiri. Kita kasih bikin baru bozu. Udah selesai, nggak ada mau transaksi. Jelas ya. Jadi kalau volumenya besar, berarti transaksinya ramai. Itu akan lebih valid. Ya. Oke, dia naik sampai sini. Ini muncullah satu candle kecil di dalam, cenderung turun. Ya, ini pas kebetulan di sini ya, cenderung turun. Oke, ini namanya bullish engulfing. Kalau bearish engulfing ya sebaliknya. Ya kan? Seperti yang bilang tadi. Ya. Kalau bearish engulfing dia sebaliknya. Ini kan bilang ini bisa candle besar, bisa candle pendek, kecil. Intinya ini memakannya semua. Ya, seperti ini. Ini candle-nya kan short body candle. Dia naik nih. Pertama, dia naik nih. Terus dia muncullah candle besar ini memakan dia. Maka dia di sini namanya bearish engulfing. Ya. Maka dia turun. Di sini juga sama. Dia naik, muncul satu begini. Nah, dia turun. Oke, udah selesai. Berarti kita udah tahu tadi yang namanya apa tadi harami ya.
Arami, Morningstar, Shooting Star, Engulfing Pattern. Nah, ini yang satu yang jarang dibahas dan jarang dicerita di grup, ya. Piercing pattern. Artinya apa? Ini dia. Ini juga sebuah pattern, reversal pattern. Ya, muncul dua candle ini berkemungkinan dia terjadi pembalikan arah. Ya, sama juga pattern ini akan satu dimulai dari downtrend. Ya, setelah itu ada satu bearish candle. Ini kan bearish candle. Ini namanya bullish candle. Ini bullish candle. Ini bearish candle. Bearish candle. Merah itu bearish candle. Terus dia buka harga, ya, harga opennya di bawah harga close kemarin, sehingga candle begini dong, ya. Terus tutup ini lebih dari setengah candle merah kemarin. Ini dia. Nah, dua candle ini digabung, bentuklah pattern reversal ini. BTPS termasuk basic pattern kok. Oke, kita lihat, ya. BTPS. Nah, di sini kita akan langsung lihat termasuk nggak sih, ya. BTPS. Saya juga nggak tahu nih, ya, karena nggak termasuk, ya. Ini udah lebih dari yang tadi, ya, lebih dari yang tadi. Artinya apa? Tadi udah termasuk bullish reversal. Nah, makanya saya bilang ini logic mikirnya kita gini, kita pakai logic mikir nih, ya. Ini nggak pakai nama-nama pattern dulu. Logic mikirnya adalah lebih dari setengah aja udah termasuk reversal. Apalagi dia lebih dari satu body candle, ya, lebih kuat dong. Didukung dengan volume kurang sedikit. Kalau volumenya bisa spike, ini akan lebih kuat, ya. Kalau volumenya dia spike, nah, karena volumenya pas di sini aja, di atas rata-rata sedikit lah, ya. Kalau saya sih ini, ya, saya lihat dulu dong, konfirmasi dulu, daripada dia bentuk short downtrend. Nggak tahu nih dia mau bentuk short downtrend nggak nih. Kalau belum punya barang, ya. Nah, gitu, ya. Jadi candle ini memang untuk membantu mengidentifikasikan chart ini kira-kira mau arah kemana, ya. Tapi secara keseluruhannya kita harus lihat ke belakang juga, bentuknya seperti apa dulu, ya. Ini kan kecil-kecil ini. Nah, ini kalau naik ini ada garis merah lagi ini. Garis merah di mana nih? Saya tahu kenapa dia ada garis merah besar, ya. Garis resistennya, ya. Oke. Nah, BTPS kita lihat ada, kita bisa baca ada lagi apa nih di sini, kan. Nah, ini dia, kita coba lihat ya. Ini kan candlenya nih. Ini lebih kurang dia sama seperti model gini. Tapi ini kan karena ini terjadi pas di area channel ini. Ini channelnya uptrend. Nah, trading di saham yang channel uptrend ini enak, ya. Mancingnya di bawah trend line channel yang uptrend, ketimbang mancingnya di bawah trend line channel yang lagi downtrend. Kalau saya, ya, karena ini kalau dia memang naik, kesempatan dia kan masih trendnya begini, ya. Kalau ini kan begini, coba ini kan short, mungkin saja kita bisa kasih yang dari sini, mungkin, coba lihat. Nah, lain lagi ceritanya, ya. Tergantung lagi play-nya kita kemana. Oke. Dan sebaliknya, tren sebaliknya namanya dark cloud. Dark cloud itu saya udah ketemu di beberapa saham, ya. Saya juga lupa saya ada trading sama apa kemarin muncul begini, wah kabur, ya. Wah kabur. Dia diawali dari uptrend, ya, candle terakhir itu candle hijau. Setelah itu dia open gap di atas dan dia tutup lebih dari setengah candle ini. Lebih dari setengah itu udah tanda-tanda reversal. Kalau di sini area resistance, apalagi kalau dia besar, apalagi kalau dia full, ya. Kalau full dia udah jadi bearish engulfing, ya, maka dia cenderung turun seperti gitu. Ini kan piercing juga nih, hampir, ya, hampir, ya. Ini sebenarnya sih kita lebih dari 50%, kurang dari 50%. Terus yang nanya, kalau pas ya 49% gimana? Itu sebenarnya sih itu
nggak ada angka pasti, namanya area-area ya, area-area ujung-ujung kita bukan hanya pakai candle, kita tetap ke yang lain juga ya. Ini bentuk di high low. Ini kalau kita lihat trennya, ini trennya kan high low. Di sini dia udah bentuk low, di sini high turun. Oke, di situ dia udah bentuk low ya high nih. Nah, ya. Ini cat apa, ini cat Boeing nih saya ngambil. Ya. Oke. Berarti udah ada dark cloud. Berarti reversal kita udah belajar satu. Morning star, shooting star, ya kan? Kita udah harami, in moving, ada dark cloud, udah ada 4 jenis reversal pattern. Ya. Nah, terakhir, sebenarnya pattern banyak ya. Saya cuma kasih lihat yang sering-sering ketemu ya. Nah, yang ini juga sebuah reversal pattern yang tanda-tanda dia balik arah, namanya tweezer bot dan tweezer top. Ya, tweezer bottom ini artinya apa? Intinya dia ada dimulai dari downtrend ini ya. Ini dia, mulai dari downtrend. Ini. Oke. Ada bearish candle, terus ada bullish candle. Ya. Bearish candle dengan bullish candle begini, dia punya low-nya itu sama. Low-nya bisa body, bisa shadow. Bisa body dengan shadow. Makanya kenapa saya tampilkan ini, saya juga tampilkan ini. Juga teman-teman nggak mikir harus begini. Enggak. Dia begini juga termasuk. Ya. Dia juga boleh begini. Boleh. Dia juga boleh begini. Shadow dengan shadow sama tinggi. Ya. Mulai dari downtrend, ini candle merah, muncul candle hijau, ujungnya sama. Nah, ini namanya tweezer top. Tetap sama saya bilang, ya. Untuk ini tetap dipakai dikombinasi dengan yang lain, ya. Oke, tweezer top berarti ini tweezer bot ini tweezer top. Tweezer top sebaliknya ya udah jelas ya, saya nggak cerita lagi ya. Simpelnya, oke, ini Morningstar udah. Nah, Morningstar tadi kan cerita sekilas ya. Ini ada namanya gap ya. Morningstar itu akan lebih valid, akan lebih kuat ya. Akan lebih kuat kan, ada satu bullish, satu bearish nih. Ini evening star ya, evening star, satu bullish, satu bearish. Ini bentuk satu short body candle ataupun doji, ataupun dia bisa hammer, bisa hanging man, bisa shooting ya. Di sini shooting, hanging man, ataupun dia doji, ataupun dia short body candle begini. Dan di sini kalau ada gap nih, gap bukan dihitung dari sini, tapi dari body ini, maka ini akan lebih kuat lagi, ya, akan lebih kuat. Jadi artinya apa? Artinya di sini kemarin hari ini kan long body candle, ya, long first body terjadi dong. Di hari berikutnya terjadi candle kecil, candle ragu-ragu. Saya sering bilang ini candle galau, antara mau naik apa mau turun. Apalagi kalau udah ketemu di area resisten. Ya, kadang-kala evening star ini bukan satu, dia bisa muncul 2 biji lagi, di sini muncul doji lagi, misalnya nih beberapa biji doji di sini. Nanti kita lihat contoh kasus ya, beberapa doji di sini. Habis itu strong finish. Selesaikan konfirmasi dengan satu candle merah besar. Ya, oke. Nah, ini namanya evening star. Jelasin lebih detailnya seperti itu ya. Dan sebaliknya namanya morning star kalau dia dimulai dari bawah. Oke, kita lihat contoh kasus kalau nggak salah ingat. Case apa ya? Saya juga lupa. Coba kita lihat ya. Ada yang ingat-ingat ya bentuk-bentuk begini. Ada? Nggak ada? Jam berapa sekarang? Jam 9, jam 8.45. Sampai di sini ada mau nanya nggak? Ataupun mau lihat cara apa? Nggak langsung kita cari Kindle dia tuh. Kemarin habis akses, habis SHW apa ya kemarin yang one MLPL gimana, Pak? sama Pak? MLPL. MLPL. Tadi katanya beli all in, Pak. Beli all in ya, dananya tinggal cukup 2 lot ya, all in-nya 2 lot. Oke, ini dia. Nah, ini kalau baca dari candle-nya aja ya. Ini kan kita dia bullish candle nih. Ya kan? Oke, candle bullish didukung dengan volume yang besar.
Ada bilang, wah ini bullish kan udah naik 8%. Ya emang mau mikirin 8%, biarin lah. Ya kan, siapa tahu dia besok kasih naik, orang cuma 2 lot nggak masalah. Ya dia mau turun juga nggak masalah. Itu satu. Kedua, ini gimana saya bisa bisa bilang saya beli ini? Memang dari kemarin dia di sini saya udah perhatikan. Ya, kemarin dia di sini. Ini namanya kan candle apa? Tadi masih ingat nggak? Satu mulai dari downtrend, ada short body candle, terus muncul satu long body candle. Bullish. Bullish, yes, bullish and waving. Kalau candle ini bisa menutupi semua ini lebih kencang lagi dia ya. Nah, ini bullish and waving didukung dengan volume pas mantul dari EMA 200. Ini EMA 200 ya. Wah, entry nggak ya? Nggak entry. Saya mau konfirmasi dia lagi nih. Apa benar nih kan? Karena dia memang turun dari sini. Oke. Ternyata dia galau. Galau 1, 2, 3, 4 candle. 4 candle galau. Ya, wah juga nggak masuk. Teman lain ada yang masuk di sini. Teman saya bilang dengan saya dia di 348, berarti pas di sini dia entry. Bukan 342, 342 di sini dia entry. Karena saya hitung itu dia nggak entry di sini. Ya kan? Oke, jadi saya entry-nya begini. Ada beberapa poin. Ini dia turun. Dia turun ya. Dia naik. Bentuk high, bentuk low baru. Saya konfirmasi dia udah bentuk low baru, ini saya baru entry. Ya, saya baru entry. Kalau dia mau turun lagi, ya apa boleh buat. Ya, kalau dia mau turun lagi, intinya saya udah entry. Kenapa? Karena ini bullish, ini beberapa indikasi, ini RSI-nya udah mulai nanjak juga. Ya, bentuk higher high, higher low juga. Kalau saya zoom in, dia bentuknya begini ya. Ini bentuk udah naik juga, udah ya kan. Nah, ini juga udah mulai naik. Ini udah tren pendeknya udah ada. Ya coba-cobalah nitip sandal ya, 2 swallow. Begitu. Dan juga di atas moving average ya. Ini di atas moving average nih guys. Nah, ini untuk MLPL. Terus kita lihat ya candle-candlenya ya. Shooting. Ini kayak shooting begini kan. Ini shooting. Nah, ini udah shooting. Oh, ini shootingnya kan naik ya. Ini cenderung turun. Ya. Ini bentuk-bentuk apa tadi itu mirip-mirip dark cloud ya. Open di atas close. Ya kan, dark cloud nih open di atas close. Ini juga open di atas close. Ya, maka dia turun. Ini udah naik, muncul satu bearish candle di dalam, bearish harami, secara short term dia turun ya. Oke, MLPL. Ada yang mau nanya yang lain? Ataupun mau nanya chartnya, mau nanya candle-candlenya, pemahaman tentang candle tadi. Tadi Cik Mona nanya composite dia. IHSG. Bahas IHSG. IHSG ini memang secara trennya dia supportnya di sini 65. Ya, besok lihat kalau ketahan di sini, oke lah. Ini kan seperti gini kan. Ini kita lihat dong. IHSG ini udah 2 candle bearish nih, ya. Ini di area support. Ya, kalau mereka teman-teman yang udah cash ataupun udah cash 50%, cash 80%, cash 20%, atau yang masih ragu, bisa nunggu konfirmasinya sih, konfirmasi candle-nya terjadi nggak candle reversalnya. Ya, kita lihat IHSG kemarin naik, di sini muncul beberapa candle galau nih, high wave ya, high wave. Ini galau nih, habis galau dia muncul satu candle bearish. Walaupun di sini ada bullish-nya, ya, tapi di sini ditutup dengan satu candle besar ini. Candle besar ini muncul ya. Ini bearish waving ini muncul di area-area resisten ini sebenarnya udah tanda-tanda. Ya, udah tanda-tanda. Ini berkemungkinan besar ini dia turun. Pas di resisten 1, di resisten area resisten ini biru bulanan ya. Ini garis bulanan biru Mei.
merah minggu, ya. Hitam harian. Biru bulanan, merah mingguan, hitam harian. Ya, kecuali yang ini nggak dihitung. Ini cuma gua kasih tanda untuk high-nya aja. Ya. Ini kemarin cari titik high. Udahlah, untuk composite lihat di sinilah. Ya, reversal nggak di sini. Cuman kalau composite udah model begini, kayak begini kan. Saya udah mulai trading saham-saham di luar saham-saham yang pengaruh ke IHSG movernya nggak begitu kuat. Ya, kayak kemarin kan ada di Unilever, ada di INKP, ya, ada di apa lagi. Nah, saham-saham itu mayoritas udah hampir nggak ada. Ya, udah hampir nggak ada. Unilever, SRW itu udah jual-jual di area sini. Ya, INKP udah jual sebagian besar juga. Kira-kira gitulah ya. Terus dananya kemana? Ya dananya kemana? Ke MLPL. Ini udah jual sebagian. Kemana? Ini ke bank. Ya, ini juga. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini contoh saham bank. Ini dia di sini kan turun, naik. Ini turun. Nah, ini turun. Kalau dilihat tren short term-nya, ini apakah ini akan bentuk yang namanya ini kan bentuk downtrend. Ini udah ada tanda-tanda mulai reversalnya ya. Muncul satu candle, ya kan, harami kecil. Habis itu bullish candle, walaupun ini ada satu tapi nggak terlalu panjang, nggak melebihi 50%, masih kecil-kecil, ya udah. Terus lihat lagi ada dua candle reversal nih, ya candle hammer, candle yang short body candle lah, ya short body candle. Nah di sini saya mulai ini mirip-mirip dengan MLPL ya. Dia tadinya kan begini, kalau kita gambar kayak gini, salah bukan ini. Nah, kira-kira tradingnya begini lah ya. Ya begini, 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 begini. Dia jadi begini, ya kan? Ininya udah melebihi ini dong. Mana tadi? Ini udah bentuk high baru nih. Tadinya kan nggak ada bentuk high baru nih, ya kan? Selalu lower high dari sini, lower high terus nih. Ya. Nah, ini kita nggak cerita sahamnya, kita cerita trennya ya. Kita cerita trennya, saya kasih lebih besar lagi dari sini dong. Turun nih. Bentuk. Ya kan, yang kecil-kecil di sinilah. Ya. Nah, di sinilah kita pelajari namanya tanda-tanda balik arah seperti gini. Bukan hanya cukup satu candle udah. Coba dia balik lagi nggak ke sini? Udah balik ke sini, jebol nggak ini? Oh, belum jebol. Ya kan, turun ke sini. Kira-kira dia bentuk, ini kan low ya. Bentuk higher low nggak di sini? Biasanya kalau mau bentuk higher low, dia kayak begini. Contohnya dia mau bentuk higher high, supaya ini nggak dibandingkan. Terus tutup banget. Ya, ini saya kasih hapus lagi. Biasanya dia kalau mau bentuk higher low, dia kan ada tanda-tanda begini dong. Begini, ya kan? Begini, ya. Yang kecil-kecil di sini, kecil-kecil di sini misalnya kan. Nah, ini udah naik, dia turun terus kecil-kecil di sini. Nah, di sini saya mulai nitip tanda lah. Satu lot misalnya nih kan, supaya saya tahu nih. Ini bentuk dua candle kecil, di bawah dari satu candle bearish, dua candle kecil, besok-besok dia bentuk nggak dia candle besar. Kalau dia bentuk candle besar, dia breakout dari sini, yes, ini udah bentuk tren baru. Apalagi kalau lewat sini, ya kira-kira gitu. Ditambah lagi indikasi bawahnya, indikator bawahnya gimana. Nah, ini kan masih belum nih kan. Makanya kenapa tidak sandal, kalau ini dia bentuk candle besar dan ini volumenya bisa nanjak, ini nanjak, ya lebih oke. Terus gimana lagi? Cek dulu di sini juga kalau saya trading ya. Ini apa? CCPS Bank misalnya nih. Oh, udah di sini dong. Cacingnya juga oke. Ya, terus cek BKS-nya. Oke, enggak. BBKS cek apa?
cek smart money-nya. Ya. Nah, smart money ini udah di sini kan kelihatannya. Nah, ini juga nanjak nih. Ya udahlah, dipantau nih, dilempar 1 lot, 2 lot di situ. Lihat. Kira-kira begitu. Jadi cara pakai candle-nya seperti Pak bilang tadi kan di saham bank, sama apa lagi, PPR, EMTK tadi ditanya. EMTK ini udah naik nih dari kemarin ya. Oke. Nah, MTK tadi ditanya teman, MTK gimana? Kalau saya pribadi ya, saya lihat ini MTK ini volumenya turun, walaupun dia naik. Ya, walaupun dia naik, tapi volume turun. Menurut saya itu kurang bagus ya, kurang bagus. Terus ini pas di area resisten, ya, pas di area resisten. Jadi kalau saya belum punya barang, gua nggak akan entry di sini, ya. Wah, nggak kan. Ini kemarin dia muncul high wave, tapi candle ini dia begini masih ragu nih. Candle ini kalau dia bisa jebol di atas ini, lebih yakin dia lanjut naik. Karena candle ini nggak bentuk high baru. Kita perhatikan ya, kita dari candle kita udah bisa lihat ya. Candle ini dia nggak bentuk lower low baru, hanya candle ya. Dia juga nggak bentuk higher high baru. Ya, ini guys, ini dia bentuk high high baru, tapi dia nggak bentuk low baru. Kalau dia ini lebih panjang di sini, ya kan. Terus ini dia nggak lebih tinggi daripada ini, ragu nih di sini. Ragu 1 di area resisten 2, naik, volumenya nggak naik. Ya, nah ini skip. Terus teman tadi bilang ya dia juga udah take profit juga sih. Mungkin dia nilai hitungnya juga sama ya, dia udah take profit ya, nggak tahu nih besok dia naik apa turun. Ya. Nah, seperti ini kita lihat ya. Kita cerita ini pas saat ini di sini. Ini dong kita perhatikan. Ini dia naik. Dia muncul beberapa candle galap. Saya sering bilang candle-nya apa? Ini dia shooting star ya, doji, ya kan? Nah, ini shooting star. Turun. Ya, dia turun. Nah, ini dia bentuk apa lagi di bawah nih? Ini di trend line, terus dia bentuk yang namanya high wave. Ya, high wave dia bisa bentuk high wave, bisa bentuk doji, bisa bentuk short body candle, bisa bentuk hammer, ya. Nah, dikonfirmasi dengan bullish candle. Plus lagi volumenya di atas rata-rata. Naik dong dia kan. Udah sampai di sini. Nah, ini dia. Ini kan candle shooting star nih. Walaupun ini udah mulai nggak kuat lagi ya. Udah mulai nggak kuat naik lagi. Tambah lagi ini. Nah, ini saya kan bilang, ini semakin panjang semakin ngeri. Ya, semakin panjang ke atas dia semakin ngeri. Setelah panjang ini besok konfirmasinya candle-nya besar. Bearish. Lusanya langsung dia tancap. Langsung dia tancap turun kan. Nah, ini juga dia mau turun mayoritas dia kasih gini dulu nih. Nah, ya. Terus mana lagi kita cerita. Nah, ini dia naik dengan candle bullish besar. Ini turun dengan doji. Oke. Oke. Ini ada chat ya. Coba lihat ya. PBK bisa. Oke, nah ya. BBK bisa show candlestick ya. Teman-teman mau belajar candlestick bisa pakai BBK ya. Saya kasih contoh ya. Contoh nih. Di sini ya. Kita bisa show CS. Show candlestick itu berat, kita minta permisi dulu biar nggak ditimpa orang walaupun udah malam-malam. Malam-malam itu ditimpa nggak enak, menimpa itu yang enak. Ya. Tergantung cowok cewek ada yang bilang. Ini dia. Oke. Teman-teman ingat ya, di bot kita bisa show CS, show candlestick. Baru saya kepikir awal mulanya saya belajar candlestick, saya beli buku, saya belajar dari sini, saya sampai catat dia. Nah, ini dia, kita bisa lihat dong.
Nah, contoh nih, Aces dia bilang hammer. Iya kan? Hammer seperti gimana? Ini ada Doji Star, Antam. Oke, kita lihat. BBKX Antam. Doji Star itu apaan sih? Arto dong. Ada tim TDL kemarin termasuk shooting star Pak, soalnya body candle lumayan besar. Oke, nanti kita lihat. Saya lihat ini ya. Ini saya kasih tahu bisa pakai so di sini ya. Ini dia munculnya begini, tinggal belajar kemana. Jadi kita kan mau morning star, cari dong mana morning star. Shooting star ya, jangan shooting star, hindari dong. Ya kan shooting star kan turun. Nah, harami ya, hanging man gimana? Ini nggak bagus. Ing waving bagus, tapi ini nggak tulis nih bullish ing waving apa bearish nih. Ya, evening star, shooting star ini semua jelek-jelek. Kalau hanya candle ya. Ini dia doji star kan. Nah, mana Antam. Nah, langsung ketemu kan doji kan. Kalau Antam ini besok, saya cuma bilang kalau besok dia bentuk candle bullish yang besar, maka dia akan nyebut candle ini namanya doji morning star. Ini hanya doji star. Satu candle merah, satu doji. Doji ini sendiri doji star. Kalau besok dia benaran bentuk candle hijau, candle uptrend, candle bullish yang besar, maka di sini bilang dia morning star. Ini ya. Nah, oke, teman-teman, ini nanti tinggal teman-teman bisa ya show sendiri yang ngapain saya bantu, saya show banyak di sini ya. Teman-teman nanti show sendiri aja, saya masuk di sini ya. Bisa show sendiri di sini nanti ya. Oke, udah. Ini apa lagi? Candle MDTL. Kemarin termasuk shooting star MDTL. MTDL. MTDL salah ketik. Nah, oke, dibilang apa nih? Candle kemarin shooting star nggak? Oke, gini, Pak Marcos. Ini dia belum shooting star, tapi dua candle ini udah kebaca ya, udah kebaca apanya? Candle ini udah kebaca, dia kemarin hari dia naik, ya kan? Pasukan HK tarik harga ke atas, tapi ya, tapi dihaki lagi sampai ke sini, ya, dihaki lagi sampai ke sini sehingga bentuklah jarum seperti ini udah meragukan. Kalau dia lebih kecil lagi, lebih ragu lagi ya. Semakin panjang, ini panjangnya udah melebihi body, udah cukup meragukan. Hari ini muncul lagi satu candle high wave, ya, candle ragu-ragu. Nah, ini tanda-tanda terjadi perlawanan harga di area sini. Ya, ini naik, ini ada perlawanan harga. Saya nggak bisa lihat tanda-tanda pasti turun, tapi kita hanya bisa kebaca ini udah ada perlawanan. Ya, di sini udah tadinya di sini tarik naik, di sini udah ada pasukan tukang haki nunggu di sini. Ya kan? Harga telah ditarik, udah ada orang siap-siap mau jual barang di sini. Gitu ya. Nah, ternyata ya dijual. Nah, di sini lagi udah ragu nih. Di sini muncul satu lagi. Ini kan udah jual nih kan. Oke, kita baca begini. Ini udah jual nih. Tukang jual udah tunggu di sini, udah kejual sebagian. Di sini muncul satu candle high wave dan volumenya kecil. Artinya apa? Ini ragu-ragu. Ini artinya ragu-ragu. Market juga ragu-ragu. Hari ini semua pada wait and see. Ya, candle high wave ini bisa saya artikan ya wait and see. Tunggu dulu, lihat dulu. Sama juga seperti Bapak kalau udah punya barang nih, seperti begini mungkin tunggu dulu jual apa enggak ya. Tambah barang apa enggak ya. Terus saya yang belum punya barang, saya pun ragu. Ini mau HK enggak ya? Enggak mau lah. Lihat dulu. Ya kan? Karena kemarin udah begini dong ragu, makanya hari ini semua pada lihat dulu. Terjadilah candle yang enggak begitu jelas, tambah lagi sepi hari ini. Kebaca dong di situ apa yang terjadi di market, psikologis market seperti gimana ya. MTDL. Kenapa BBT nggak muncul di SOCS? Nah, mana kita lihat BBTE? BBTE harusnya dia muncul apa nih? Muncul
Ini saya tambah ini BPTB. Kita ada chart yang B1 yang akan muncul. Nah, ini kalau ditanya kenapa BBT nggak ada di SOCS nih, saya harus tanya ke teknisi kita, ke IT kita nih, kenapa dia nggak muncul di SOCS? Ya, kalau kita lihat dari sini, saya hapus dulu ya. Kita lihat dari sini dia bentuk hammer, ya, bentuk hammer. Udah tahu ya udah hammer, ya kan? Cuma di sini kok nggak ada ya. Saya juga nggak bisa jawab sementara nanti saya nanya ke Bro Adi nih, dia lebih ngerti nih kan. Kalau ini udah muncul begini, kita udah bisa cek dong, contoh BSDE ya. Ini ada, kita cek itu benar. Tapi ini begitu, kenapa ini nggak ada? Ya, shooting star. Nah ini DMMX nih, ini dibentuk jadi shooting. Tadi saya mau lihat BSDE. 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 Nah, udah muncul ya, benar ya. Di mana ini tadi? Ini kan, Doji Star lagi. Nah, ya tinggal aja cari di sini, mau saham apa. Ya, oke. Arto, tadi nanya Arto. Arto saya udah bawa barang ya. Oke, saya kasih cerita, Arto saya jualan di sini. Bukan di sini, juga bukan di pucu sini, nggak sehebat gitu. Ya, Arto saya jualan di sini. Di sini kenapa dia muncul dua? Di sini dia udah muncul dua candle yang ragu-ragu nih naik apa turun nih kan. Udah saya jual semua. Take profit semua Artonya mah pindah ke tempat lain ya. Dan garis ini juga, memang saya ini udah dekat area nih, udah dekat area resisten ya. Ini satu garis, ini trend lainnya pas banget ya, pas banget ini kena di sini saya tarik 1 titik, 2 titik di sini. Ini dia panjang otomatis gini ya sih ya. Ini fotonya saya tarik sini. Oke. Dari kemarin memang udah garis, jadi saya lihat ini udah mendekati sini berapa persen. Wah, nggak begitu gimana ini selisihnya berapa persen nih? 3-4% udahlah, nggak ada apa nggak apalah ya, nggak ada apa nggak apa pindah tempat lain. Kenapa? Karena ini dua udah ragu di sini 1-2 ini nggak tembus juga ya. Ini udah mirip-mirip, dua ini udah mirip, namanya tweezer top ya, walaupun ini ada sedikit selisih tingginya ya, walaupun ada selisih. Kalau by teori dia harus sama, kalau by praktek mirip-mirip, logik mikirnya sih candle ini udah lebih besar daripada ini ya. Ini udah besar dan hari ini muncul satu candle ragu-ragu lagi, wait and see lah. Arto ini kalau saya jual dari sini, kalau saya mau masuk pasti nunggu dia satu lagi besar. Kalau dia muncul ya, belum tentu, saya pun lihat juga dia jebol nggak di atas sini, dia pullback nggak di sini. Kira-kira gitu ya untuk Arto. Ini Junianto ya, Kak Junianto. Arto masih ada barang nggak nih? Masih kok. Masih. Harga bawah sini. Harga sini. Oh, lupa ya. 14 berapa ya? Oke, Arto, ini saya lebih suka nih, saya pribadi ya, bukan karena saya udah jual ya. Saya lebih suka saya nunggu di sini. Nangkap ya. Kalau saya, nah karena hari ini saya udah lihat nih, saya kasih tanda nih di sini. 14050, gua bikin alarm ya. Begitu Arto kalau memang benar dia nyentuh harga ini, dia nyentuh dong kan. Saya baru buka lagi, cek ulang seperti yang Wika tadi. Ya. Seperti Wika tadi, saya cek ulang. Ini ada reversalnya enggak? Ya, itu satu. Kedua, saya juga menilai ini juga belum jebol. Ya. Jadi kalau saya di sini juga ukur kalau memang dia reversal di sini seberapa kuat nih, kalau naik juga range-nya nggak tinggi dong. Iya kan? Nah,
Di sini kalau memang dia jebol ada reversal, nyicil. Nyicil kenapa? Antisipasi ini dia bentuknya seperti gini. Dia bisa dong dia bentuk gini ya. Dia naik, dia turun. Boleh nggak dia begini juga boleh, sini dulu. Jebol sini baru sini. Nah, kalau dia mau kasih begini, kalau dia nggak mau kasih begini, dia bisa nggak dia kasih begini, cuma dari sini, ini, 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 terus dia naik, ya, dia naik sampai sini. Kita lihat ya. Oh, ini sekaligus ini ada ini kalau birunya nggak kasih ini, berarti merahnya di sini. Nah, begini. Ada oh ini kan apa namanya? Inverter head and shoulders ya, paling nggak ya lebih kurang dia juga dari sini karena dia memang trainnya cuma ini agak pendek ya. Nah, kalau dia nggak pattern ya udah lupain, intinya di sini dia ada ini kan reversal nih ya. Ini kalau masih punya barang dia lah besok dia bentuk candle besar nggak dia ya. Resolusi layar komputer berapa ya Pak? Kenapa BPT BJBR? Oke, saya baca dari atas ya. Udah ya, Kak Junianto. Thank you, kok. Ya. Kalau jempol sini, ya biasanya saya beberapa indikasi saya kasih satu lagi. Ini saya kan ada dua trend line, dua moving average nih kan. Nah biasanya kalau dia masih bertahan di atas moving average ini, biasanya ada kalanya saya masih hold, tergantung sahamnya. Ya, kalau saya entry-nya di sini nih. Ini kalau sampai di sini saya paling take profit sedikit. Ini kemarin saya entry-nya di sini. Entry di sini kalau dia turun saya tinggal sedikit, saya nggak mau, udah gua kasih jual. Tergantung karena kita jual nggak jual tergantung modal kita di mana juga ya. BJBR. Resolusi komputer BJBR masih gimana ya? Ini sepi ya, sepi. Lihat. Nggak ada volume. Saham ini sepi. Kalau saya sih skip ya. Terlalu sepi, volumenya nggak ada yang transaksi, nggak tahu kenapa ya. Ini kemarin spike satu buang besar-besaran, udah buang nih kan. Udah buang besar-besaran. Di sini nggak mantul, dia ragu-ragu di sini. Tapi masih tahan di atas. Kalau punya barang masih hold lah kalau punya barang ya. Selama dia masih di EMA 200 ini masih oke lah, siapa tahu dia bisa mantul ke atas ya. Kalau jebol dari sini, kalau udah jebol di sini, ini supportnya ya. BJBR. Ini kalau punya barang. Nggak ketemu ini. Ini berapa nih? 14. Ya. Bu Nana nanya resolusi. Oke. Soal resolusi nanti di room ya. Saya juga nggak tahu resolusi berapa ya. Bisa lihat Breeze. Breeze juga masih sepi. Ya. Breeze juga sepi, masih sideways di sini-sini. Kemarin saya kasih trend line di sini. Ya, saya kasih trend line di sini. 1 titik, 2 titik. Kira dia mantul di sini. Ternyata dia nggak mantul, dia jebol. Berarti ini nggak valid lagi. Balik lagi ke kotak ini, Breeze. Ya. Ini Bu Nora nih. Ya. Breeze ini masih sideways nih di sini. Dia nggak kemana-mana ya. Di sini aja dia. Nah. Ini kemarin udah sedikit higher low dong, ya kan? Nah, turun lagi ke sini. Sini ya, nggak tahu mau kemana deh, sampai kapan. Ini kan kita perhatikan dia sideways di sini, cacing dia juga kecil. Ya, ini kan. Nah, Om Juniantov bilang, "Breeze sideways, aku exit." Saya jual. Saya masih ada. Ya, saya masih ada, tapi bukan buat trading. Udah saya beli, saya simpan di situ. Nggak tahu dia mau kemana. Ya, seberapa kuat saya hold, dia saya tutup mata. Ini buat invest saja. Ya,
Saham ini kalau by fundamental dia memang saham bagus, tapi by technical dia kurang bagus. Saham fundamental seberapa bagus kalau nggak ada big money untuk tarik dia naik, dia juga nggak mau naik. Ya sudah cuan jadi minus sekarang. Udah cuan jadi minus ya. Kalau buat trading, saran saya sih ya, buat trading di sini aja dong. Kelihatan nggak di sini? Di sini ada titik-titik kan? Ada ini ya, ini ada titik-titik kan, alert 2020, wah pasang alarm ya. Oh, pasang alarm 2020. Dia 2020, wah beli, wah nggak nunggu reversal. Ya, wah beli. Orang tahu di sini udah lama kalau jebol ya, kemungkinan jebol kan gimana ya, dia kan suka begini, dia naik ke sini. 12% jadilah kalau dapat ya. Kalau 2020, kalau dia bentuk low baru aja 1% aja udah nggak usah lagi gitu. Jadi 1/12 ataupun 2/12 ya. 2/12 artinya 1/6 masih bisa lah untuk tek di sini kalau memang dia masih jalan panjang. Ya, itu begitu. Biasanya begitu dia sentuh, ya lihat dulu. Kalau memang nggak punya saham lain yang lebih menarik, ya harusnya ada. Kalau memang duitnya nganggur, ya masuk iseng-iseng sedikit lah di sini. Ya, oke. Nah, mau nanya apa lagi? Candlestick kita lihat nih. Ini dong. Ini diawali dengan uptrend, bullish candle, pasang satu high wave di sini, candle short body, ya kan? Short body muncullah satu candle long body, Marubozu, hampir ada sedikit shadow aja. Dia turun kan? Turun kan? Nah, di sini dia bentuk begini, dia turun, bentuk begini, dia naik kan? Nah, ya, ini tadi dark cloud. Ini udah mirip-mirip tweezer top, ya. Nah, ini udah. Jadi ini kalau kita mau bilang dia bearish and waving ya boleh. Ini kan kecil, dia benda ada satu besar. Jadi by logic mikirnya sih di sini udah ragu, habis ragu terjadi candle besar ya turun. Ya walaupun di sini ada perlawanan nggak sanggup nih turun lagi. Ya mana lagi ini? Ini juga. Ini sebelum dia turun ke bawah ini dia ragu-ragu dulu 2 candle. Ya. Oke. Nah, lagi ke sini. Kalau nggak salah ya saya lupa ingat sih karena saya udah pakai manual lihat ya. Ada cat Santo, ada cat BBK, cat kita ada apa? Muncul chartnya, muncul grafiknya, terus dia ada tulisan jenis candle-nya apa di situ. Benar nggak? Santo masih ada nggak ya? Adi lagi turun. Tadi kan Adi, Wika, Waskita, PTPP. Ya, yang nanya Adi tadi Pak Hadria ya. Nah, 3 saham ini masih wait and see. Ya, dari sini udah diprediksikan dia harus turun sama dengan Wika, dan kemarin saya nunggu dia turun. Ini dia area sini. Nah, di area sini. Oke, kita lihat. Area sini dia udah muncul, harusnya dia udah muncul gini loh. Muncul candle ini kan kalau kita lihat by candlestick dulu ya. Ini dia udah muncul doji. Ya, ini gravestone doji juga. Ya, ini udah kecil. Nah, udah begini. Ya, walaupun ada perlawanan tetap turun. Tumbuhnya di mana? Ini support berikutnya di area sini. Supportnya di master candle. Nggak muncul ya. Master candle. Mother candle. Di area sini. Ya. Kalau enggak dia di area sini. Area-area banyak reaksi sini. Nah. Ya. Kira-kira begitu. Dan kalau kita lihat untuk karya-karya Abang ada beberapa saham ini, memang mereka punya siklusnya kan masih belum ya,
Masih belum cacing 4H aja masih ke kanan ke kiri atas ya. Cacing 4H-nya masih kiri atas. Ini dilihat lagi kalau cacing 4H-nya udah ke kanan atas. Ya, cacing 4H-nya kalau udah ke kanan atas, maka cacing daily tadi kan masih di dark house nih. Dia berkemungkinan balik arah langsung masuk ke frontliner. Kalau iya ya, kalau ini naik ya. Oke, untuk Adi. Terus Bris udah, Adi udah. Oke, nah udah semua. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Time waktunya kita juga udah limit ya. Udah Oke, saya stop share screen dulu ya. Salah tekan. Stop. Kirim kok Adi. Nah, oke. Nah, kalau udah selesai, nggak ada yang mau nanya, ya sampai di sinilah ya. Oke, nggak ada? Oke, terima kasih ya. Izinkan saya tutup Zoom hari ini ya dengan ucapan terima kasih. Teman-teman udah hadir ya, udah ikut ya. Semoga yang kita belajar ini bisa bermanfaat. Pesan saya cuman satu, untuk belajar candlestick-nya lebih lanjut bisa di buku yang saya bilang tadi itu, ataupun bisa pakai social candle yang ada di BBK. Ya, di BBK itu pesan satu. Kedua, jangan trading sebuah saham. Ya, jangan trading sebuah saham hanya pakai candle. Ya, kita butuh candle hanya untuk konfirmasi, bukan untuk trading. Kalau menurut saya, ya candle itu hanya untuk konfirmasi, not untuk trading. Contoh, harga udah naik, muncul nih shooting star nih. Ya, shooting star nih. Udah sebiji, 2 biji, ya udahlah take profit sebagian dulu lah. Ya, untuk yang bukan mode 1. Oke lah, sekian aja. Terima kasih. Salam fantastik semua ya. Thank you. Thank you, Ko. Oke, thank you. Selamat malam semua. Semoga saham yang dibeli besok hijau ya. Saya leave dulu ya.